the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Hello Mr. Ali, how and what part 1 atau yang pertama kan sudah Pak Ali. Ya. Terus untuk Mr. Ali, how and what part 2 itu gimana Pak Ali? Okay, now I will explain about how and what part 1 itu dari resume episode 1 until 15 or 16. And then now we will continue episode 2 with how and what part 2. And how and what part 2 I will explain many things. Saya akan menjelaskan banyak hal yang termasuk di situ ada culture, ada transportation, ada daily activity about in outside country, seperti contoh kegiatan sehari-hari kayak di Malaysia, kayak di Thailand, kayak di Filipina, terus di mana itu Australia, Singapura yang pernah saya jalani dan saya agak lama di sana. Jadi kan daily activity-nya saya juga tahu, apalagi di Australia ada shock culture juga. Itu saya kan tinggal di sana 1 bulan, 3 bulan, dan 1 tahun. Makanya so I know well about that. Oke. Shock culture itu apa Pak Ali? Shock culture itu budaya yang memang bikin kita shock karena memang beda. Kayak seperti contoh budaya Indonesia yang zaman dulu kayak gitu, orang daily activity atau apa, kita ke sungai aja. Dulu kan orang itu untuk tempat tempat buang air besar aja. Kalau dulu orang-orang kan yang di desa itu pada nggak punya kayak WC, toilet itu nggak punya. Jadi mereka pakai sungai kadang-kadang kan gitu. Terus kalau di di luar negeri itu BAB itu kan cuman pakai tisu kayak gitu, Mas. Jadi nanti ada shock culture yang lain yang I will explain all about that. Oke. Untuk transportasinya sendiri itu bagaimana Pak Ali di sana? Kalau transportasi ya memang different ya, beda banget. Apalagi saya di sana itu waktu itu 2000 berapa ya? 2004, 2006, terus 2007 itu sudah canggih sekali ya. Saya pernah naik kereta dari Kuala Lumpur lewat Johor Bahru itu masuk tunnel terowongan. Saya untuk finish atau destinasinya itu muncul saya ada di bawah Plaza Australia di ground floor. Oke Mr. Ali, intinya How and What ini merangkum 15 episode ke depannya ya Pak Ali. Iya, jadi itu semua akan merangkum 15 episode ke depannya. Dan saya cerita banyak hal tentang saya nanti di Malaysia, tentang nanti saya berada di Singapura, tentang saya berada di Thailand. I will talk, I will discuss, I will retelling about when I was in Thailand. Saya di Thailand itu kan saya ada kalau nggak salah 4 kali di Thailand. Ada shock culture yang memang di Indonesia nggak ada kayak gitu. Padahal sama-sama Asia. Tapi kalau my face, wajah saya, model-model saya itu Thailandese banget ya. Jadi dalam diri saya, dalam wajah saya itu juga Thailand ada di sini. Orang Thailand itu tiba-tiba nyapa aku, tapi aku kan I don't know Thailandese language, right? Ya, jadi saya nggak tahu bahasa Thailand, aku adaptasi aja. I just say that I'm Indonesian, gitu kan. Akhirnya
I cannot say in Thailandese language ya. Aku banyak akrab sama orang Thailand yang dia itu bisa bahasa Inggris juga. Jadi aku ngobrol-ngobrol. Aku juga pernah jadi guru tamu di Songkhla. Songkhla itu nama kota di Thailand. Dari Pattaya ke Songkhla itu naik kereta itu 3 station. Julong, next station is Canberra, kayak gitu-gitu. Next station is Songkhla, kayak gitu-gitu. Akhirnya aku turun di Songkhla. Di Songkhla itu aku juga masuk jadi guru tamu di mana itu kalau nggak salah universitas juga dan nanti akan disupport dengan foto yang saya miliki ya. Terus di sana juga saya food di Australia, di Thailand, di Indonesia juga beda ya. Kalau di Malaysia banyak yang sama karena seperti nasi lemak itu Kak di Indonesia banyak ya. Terus kayak kari ayam di Indonesia ada, Malaysia ada. Jadi nggak jauh beda. Intinya di Malaysia sendiri kan juga ada komunitas Cina di sana kan, ada komunitas India, termasuk di mana itu namanya Singapura. Kalau di Malaysia itu komunitas Cina itu kayaknya ya sekitar 20% lah ya. Jadi kalau yang 40% itu India malah di Malaysia. Terus yang 40 tambah 20 tadi berapa? 60. Yang 40% lagi orang Melayu. Termasuk ada Indonesia, orang Indonesia banyak di situ. Banyak nenek moyang kita yang menikah dengan orang Malaysia. Karena pada hakikatnya Malaysia dan Indonesia itu kan serumpun. Terus Malaysia sendiri kan itu juga masuk negara persemakmuran ya. Negara persemakmuran itu negara jajahan Inggris yang memang mereka itu Inggris juga dimasukkan ke sana. Bahasanya terutama. Kalau kita kan jajahan Belanda sama Jepang, kita nggak diajari bahasanya. Kita juga diajari kerja keras, diajari kerja rodi seperti itu. Itu bukan diajari, sebetulnya penyiksaan. Belanda is so bad, but di Malaysia itu bahasanya diajarkan. Jadi anak Malaysia itu rata-rata juga bahasa Malay di-combine dengan Inggris ya. Tapi saya pernah ada shock culture di Malaysia juga. Di Malaysia, padahal ini kita kan serumpun. Itu shock culture itu, saya kan pas berjalan di mana itu namanya, di deket sama, di Kuala Lumpur, ya deket sama Twin Towers. Di situ saya sama teman-teman saya ada dari Australia sama New Zealand, ya kan. Teman saya kalau nggak salah waktu itu 5. Yang suami istri 1. Itu ada rumah sakit ya di Malaysia itu nama rumah sakitnya itu Rumah Sakit Korban Lelaki. Ya, rumah sakit korban lelaki. So, ya, jadi saya explain sama teman-temanku, this is the hospital. Women here is victim of man. Saya bilang gitu. Oh no, gitu kan. Semuanya temanku pada protes. Aku nggak ngorbanin istriku, aku nggak ngorbanin pasanganku, tapi kita atas dasar suka sama suka kayak gitu. Jadi ini shock culture kan, meskipun itu Malaysia sama Indonesia juga ada shock culture. Nah, terus lanjut lagi ke Thailand ya. Ke Thailand itu saya food ya. Food itu saya sampai itu addicted. You know addicted? No. Ya, kecanduan dengan tom yum soup ya. Tom yum soup and tom yum kung. Ya, itu makanan khas Thailand, ya kan. Di situ sup itu kan ya sup ya, itu dimakan dengan diasapin gitu, diasapin. Jadi terus panas makanan itu. Di dalamnya juga ada shrimp, you know shrimp? Ya, udang. Terus udang besar-besar itu kayak lobster ya. Terus ada lagi tofu, you know tofu? Tahu. Ya, tahu, betul, good. Berarti kamu ikuti pelajaran saya ya. Kamu itu jangan nakal ya. Kalau pas pelajaran bahasa Inggris ikuti. Meskipun darah kamu Madura, darah kamu Jawa, tapi English is international language ya. Everywhere the country that you visit, kamu akan nggak ada masalah ketika kamu bisa bahasa Inggris. Okay, that's the point. Underline, ya garis bawahi itu. Ya.
Terus bahasa juga di Thailand itu mereka bahasa Inggris itu yang sudah di kota-kota ini, yang sudah modern, yang sudah anak sekolah, anak kuliahan gitu, itu ya bonek-bonek juga bahasa Inggrisnya. Seperti pada saat aku mau beli baju atau t-shirt yang ada ininya Thailand gitu kan, covernya Thailand atau gajah putih atau gajah hitam itu kan, aku selalu ya pokoknya beda, kita budayanya beda ya. Itu mereka kalau pas tak tanya how much for this one gitu kan, aku tanya berapa ini harganya, mereka bilang oh price is good gitu-gitu ya. Kayak sih bingung jawabnya ya, tapi bonek, tapi nggak apa-apa, I understand. Yang penting komunikasi itu intinya, apalagi nggak formal ya, kecuali kayak pidato. Kayak misalnya saya pidato pada saat seminar, of course aku harus belajari strukturnya dengan ini ya, memorizing, action, itu intinya pokoknya aku harus belajar sinau dulu sebelum aku ini, karena aku takut terjebak ada pertanyaan dari audien yang aku nggak bisa jawab. Itu kan lucu banget kalau aku pas jadi pembicara seminar aku nggak bisa jawab pertanyaan mereka kayak gitu. Terus tadi kan food kan, di mana itu namanya, di Thailand ya, Thailand. Malaysia belum aku bicara food ya kan. Malaysia kan sama, oh ya maksudnya masak-masakan Malaysia itu hampir sama dengan kita ya, cuman kita mungkin bedanya sedikit, minta hot atau spicy atau yang ori kayak gitu kan. Jadi kan oke, saya minta hottest than this kayak gitu kan, misal lebih pedas dari ini, oke bro gitu kan. Terus kalau di Malay lagi, tadi aku pernah tanya ada nggak yang kaos ya, t-shirt that's a picture about many colorful pokoknya warna-warni gitu kan, yang ada kuil di situ banyak banget, terus ada biksu banyak banget di sampingnya itu. Bukan di Thailand ya, di Thailand itu si orang Thailand bilang I know have mister, I know have. Nah mestinya kan structure itu kan, I don't have master, I don't have t-shirt, what you want. Nah kayak gitu kan, bahasa yang memang structure aturannya kayak gitu ya. Itu terus transportation tadi ya. Transportation memang sudah sophisticated ya, canggih banget. Ini satu cerita, kalau aku di Malaysia kan juga naik monorail, itu di KL itu ada monorail ya. Terus yang tadi kan naik kereta dari Kuala Lumpur menuju Johor Bahru, terus masuk tunnel terowongan terus ke Singapura ya kan. Itu kan kita bayangin, ya Allah, melebu nang laut dikira gitu kan, masuk ke dalam laut itu sekitar, kalau nggak salah kan aku berangkat kalau nggak salah jam 1 malam. Itu kan 1 malam itu start from Kuala Lumpur ya kan, terus Johor Bahru itu pas itu subuh ya, as-salatu khairum minan naum, itu aku udah mau masuk terowongan, derak kereta udah ini, geredek gitu kan, udah mau masuk terowongan. Tapi kita kan di dalam kereta itu juga bagus banget. Terus di dalam kereta semua lampu di sudut pinggir semuanya kayak terang wes, meskipun di samping itu kan terowongan ya yang gelap, itu kita udah nggak ngelihat ke ini wes, nggak ngelihat keluar karena itu korden itu kan ditutup ya, the curtain is closed ya. Di situ juga ada TV, terus banyak channelnya ya kan, banyak channelnya. Terus kalau di Australia juga gitu. Di Australia itu waktu itu kan saya di Sydney, dari mana itu, dari Sydney Central ke mana itu kan saya juga naik itu transportasi. Terus dari
Sydney Harbor. Sydney Harbor itu kayak di Banyuwangi itu Ketapang kayak gitu kan. Tapi di sana sophisticated, canggih banget ya kan. Ferry-nya itu so wonderful ya, bagus banget ya kan. Tempat duduknya apa itu semuanya bagus banget. Terus di setiap sudut itu gak boleh throw rubbish anywhere kayak gitu kan. Gak boleh melempar sampah di mana-mana kayak gitu, nggak boleh. Jadi kalau memang kita nggak menemukan rubbish bin atau tempat sampah, kita harus masukkan itu ke kantong, ya kan, ke kantong apa yang kita harus ini sediakan. Terus aku menuju ke Manly Beach. Di seberang Sydney itu ada Manly Beach yang di Indonesia itu kayak di Pantai Kuta. Kamu pernah ke Pantai Kuta? Pernah. Pernah. Terus ngapain kamu ke sana? Ya, liburan. Oh, liburan, holiday with your friend. Oke, how long? Berapa lama? 3 hari. 3 hari, ya. Tinggal di mana? Tinggal di hotelnya. Hotel ya, berarti kan study tour ya. Soalnya kadang banyak traveler ya, apalagi dari Indonesia, saudara-saudara saya juga ke Bali, kadang-kadang nginep di kantor polisi kayak gitu, karena memang uangnya nggak cukup ya. Tapi kalau untuk orang Australia ke Indonesia, uangnya dipakai di Indonesia itu malah lebih dibanding dipakai di Australia, padahal di Australia dia nggak liburan, nah kayak gitu. Jadi nanti dari episode ini episode ke sekitar 17 sampai episode ke 31 atau 32 ini di How and What Part 2. Oke. Oh ya nih Pak Ali, itu kan di depan Pak Ali ada patung Liberty sama boneka kanguru. Itu dari mana Pak Ali? Oh ini ya, Liberty. Liberty ini aku dikasih hadiah dari my friend, namanya Peter Landmark ya, dari Kanada, Toronto nama kotanya, dan dia pernah tinggal di sini 1 minggu. Dan aku pada saat Peter tinggal di sini, aku juga bingung ya kan. Bingungnya itu apa? Karena budayanya Peter sama aku kan beda ya kan. Ketika istriku bilang papa gitu kan, Peter digawekno opo gitu kan, kopi ini senengane opo gitu kan. Gawekno dhek kepingine kopi itu kopi itu yang produk Indonesia asli gitu. Ya wis tak jokokno nang omahe ibu, kata si istri saya. Tak jokokno nang omahe ibu, kopine masakane bikinane ibu enak mas gitu kan, kata istri saya. Tapi setelah kopi itu kopi itu selesai dan Peter dikasih nasi goreng atau fried rice sama istriku, dia habisin nasi goreng. Tapi ketika pas dia minum kopi itu langsung nyembur ke depan. Kenapa Pak Ali? Yes, why ya? Jadi kopi itu ternyata kan kalau di kita kan ada letaknya itu ya, kopi tradisional kan ada letaknya. Biasa kan apalagi orang-orang kuno, orang-orang orang-orang tua ya kan bikin kopi sendiri itu kan biasanya dicampuri itu karak. Kita karak ya. Karak itu nasi yang sudah habis dikeringkan dengan matahari ya, dijemur itu dry maybe 1 days gitu kan, udah kering, nanti dicampur sama kopi ya, kopi original itu dicampur sama karak, karak ya dari situ kan memang ya orang desa ya kan kayak gitu. Si Peter bilang gini, Ali, do you say the coffee is very nice and very yummy, but impossible I drink it, katanya sih ya. Tapi itu juga dia nggak marah, cuma nadanya itu agak ya apa gitu ya, intonasi bahasanya itu ya apa gitu. Aku juga nggak merasa tersinggung karena memang ini culture ya. Terus yang kedua, aku bingung ketika Peter itu di sini kan tidur seadanya. Dan kalau di rumahnya itu kan dia memang dia selain tinggal di rumah iglo ya, rumahnya itu di es gitu ya kan. Dia juga teacher skiing, ice skiing ya. Jadi seorang guru ski es yang ngajar ski es, teacher itu Peter Landmark itu di sini.
Tapi di sini banyak hal yang Peter lakukan karena dia tak ajak ke kampus untuk seminar jadi pembicara. Aku yang ngarahin dia kayak gitu kan. Dia mau aja. Terus tak ajak ke pondok pesantren. Yang lucu sekali dia, aku nyarikan apa namanya kopiah ya, head for Muslim ya, kopiah itu nggak nemu ukurannya, mah besar banget ya kan. Terus di waktu itu ya saya sebut saja pondoknya itu Darussolah, itu dia pakai itu apa namanya songkok itu jatuh terus mas. Yang kedua serong, serong ya, serong itu kan nggak pernah dia gunakan selama hidup when he live in Toronto, Canada ya. Jadi pas jalan gitu juga jatuh sarungnya. Akhirnya saya nyari itu namanya belt ya, sabuk untuk dia. Jadi akhirnya aman ya kan. Jatuh-jatuh, Ali. Iya, posisinya aman. Nah, itu Peter. Terus tadi minum aja udah problem ya kan. Itu namanya culture yang budaya, jadi shock kan. Itu karena dia kalau minum apa namanya kopi itu memang nggak ada letaknya, nggak ada ininya, kasarannya itu nggak ada kan. Kayak kita tahu cappuccino apa kalau di apa namanya di mana resto cafe itu kan nggak ada letaknya ya kan, anunya itu apa bubuk-bubuknya yang kasar itu ampasnya itu nggak ada. Jadi kayak seperti cappuccino, terus ada granule ya, yang bikin apa itu namanya kayak busa itu kan. Itu kita memang kalau apalagi zaman dulu ya, nenek moyang kita itu bikin kopi seadanya karena memang kopi ya juga mahal. Kalau dicampuri itu tadi apa karak tadi juga akan sedikit sekali kopinya kan gitu. That's the point ya. Oke. Itu Oh, ini. boneka kanguru. Iya, kalau kanguru ini saya punya banyak. Nanti kalau pengen minta tak kasih ya, tapi nggak sekarang ya. Tak kayak gitu. Oke, that's all. That's part 2 already I explain all. Thank you very much.